فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang masalah dakwah. Dakwah ini merupakan masalah yang penting karena mengajak orang kepada Islam, mengajak orang untuk mengamalkan Islam, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, mengajak orang untuk melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, mengajak orang untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Masalah dakwah merupakan masalah yang mulia karena para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam tugasnya mereka berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul tugasnya mereka berdakwah, mengajak manusia kepada agama yang hak, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini merupakan perbuatan yang mulia. Makanya di muka bumi tidak ada perkataan yang paling baik melainkan orang yang mendakwahkan dakwah. Ini Allah berfirman dalam surah Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan tidak ada orang yang paling baik perkataannya melainkan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan dia beramal soleh dan dia termasuk orang-orang Islam. Di sini disebutkan tidak ada perkataan yang paling baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
Antum lihat di surah Fussilat di ayat berapa itu? Di surah Fussilat surah 41. Surah Fussilat di surah yang ke-41 Allah menyebutkannya di ayat 33, di ayat 33. Jadi Allah menyebutkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Jadi orang yang berdakwah itu merupakan orang yang paling baik perkataannya di muka bumi ini sesuai dengan nas Al-Qur'an. Dan dia melakukan amal-amal saleh. Kemudian juga orang yang berdakwah itu ganjarannya sangat besar. Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Engkau menunjuki manusia satu orang itu lebih baik daripada onta-onta yang merah. Engkau menunjuki satu orang lebih baik daripada onta-onta yang merah. Onta-onta yang merah itu yang anak-anak onta yang disayangi oleh orang-orang Arab. Dan orang yang mengajak manusia kepada petunjuk ini ganjarannya sangat besar, yang dia mendapatkan ganjaran dari mulai dia mendakwakan sampai dia mati, sampai hari kiamat nanti. Besar sekali. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, kana lahu minal ajr, maka dia mendapatkan ganjaran mithla ujuri man tabi'ahu, seperti ganjaran orang-orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi sedikit pun, la yanqus min ujurihim syai', tidak mengurangi sedikit pun dari ganjaran mereka. Ketika kita berdakwah mengajak orang kepada kebenaran, kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada pemahaman yang benar, maka kita dapat ganjaran. Umpamanya kita mengajarkan dia tentang tauhid, selama dia mengamalkan tauhid itu kita dapat ganjaran terus sampai hari kiamat. Kita mengajarkan orang berwudu sampai orang itu bisa, dari mulai dia berwudu dan dia sholat, kita dapat ganjaran terus sampai hari kiamat. Kalau yang berwudunya satu, dapat satu kita ganjarannya. Dan setiap ganjaran itu Allah sebutkan, setiap kebaikan berapa ganjaran? 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang membawa kepada kebaikan dapat 10 ganjaran, dan terus ganjarannya. Kalau 2 orang, 3 orang, 100 orang, besar ganjarannya. Maka di antara amalan yang tidak putus ketika seorang meninggal dunia yaitu dakwah. Ketika semua amal-amal kita nggak ada yang bisa menolong kita, ya ilmu yang bermanfaat ini. Ketika Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza matal insanu yanqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bi, aw waladun salih yad'u lahu." Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3 yang akan terus menyertai dia pahalanya sampai hari kiamat. Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan.
Hadis ini sahih. Riwayat Imam Muslim, Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan, apabila seorang meninggal dunia, inqata amalu, seluruh amalnya terputus. Seluruh amal yang dilakukan, apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, atau apa aja perbuatan baik, semua terputus. Udah nggak bisa lagi dia berbuat dan beramal kebaikan. Illa min thalathin, kecuali tiga. Tiga ini artinya amalnya akan terus menyertai dia sampai ke liang kubur dan sampai hari kiamat. Yang pertama sedekah jariyah, yang dia sedekahkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan jariyah karena mengalir terus pahalanya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan kepada manusia. Yang ketiga, anak yang saleh. Yang antum harus perhatikan bahwa anak yang saleh yang mendoakan, lafadznya waladun saleh yad'ulah. Perhatikan tuh, anak yang saleh yang mendoakan, bukan anak saleh yang mensedekahkan, bukan anak yang saleh menghajikan, bukan, anak saleh yad'ulah, yang mendoakan dia. Di hadis ini Nabi sebutkan amal-amal yang terus mengalir bagi seorang yang meninggal dunia. Di antaranya ilmu yang dia sampaikan kepada manusia, yang didakwakan. Yang didakwakan karena Allah akan terus menemani dia sampai di liang kubur dan sampai hari kiamat. Ganjarannya besar. Kemudian juga dalam hadis yang lain banyak sekali lah menyebutkan tentang keutamaan kita memberikan petunjuk, mengajarkan orang dan segala macam. Kalau ini ganjarannya besar, berarti semua ini harus kita lakukan semata-mata karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Karena orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itu terhindar dari laknat Allah. Ini sudah keutamaan. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang keutamaan ilmu itu lebih dari 100 keutamaan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah menyebutkan tentang keutamaan ilmu itu, yaitu maksudnya ilmu syar'i. Lebih dari 100 keutamaan. Lebih dari 100 keutamaan. Ini besar ganjarannya. Keutamaannya besar, ganjarannya juga besar. Makanya seorang muslim dia berusaha bagaimana dia terus menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i dan mengajarkan ilmu terhindar dari laknat Allah. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa alimun wa muta'allim. Kata Nabi SAW bahwa dunia ini dilaknat oleh Allah kecuali orang yang berzikir kepada Allah, kecuali orang-orang yang melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga yaitu orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Yang keempat orang yang belajar. Artinya Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia ini dilaknat. Inna dunya mal'unatun mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa alimun wa muta'allim. Dunia ini dilaknat oleh Allah Taala. Kecuali 4 yang dilaknat, yaitu orang yang berzikir, selalu berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah. Yang kedua, orang melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, yaitu orang yang mengajarkan kebaikan. Yang keempat, yaitu orang yang belajar. Artinya orang belajar yang dia belajar untuk mencari keselamatan, belajar dengan ikhlas karena Allah.
Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahwa orang yang mengajarkan ilmu syar'i itu akan dimohonkan ampun oleh semua yang ada di alam semesta ini, sampai ikan-ikan di lautan. Orang yang mengajarkan ilmu syar'i itu yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahr, dimintakan ampun oleh semua yang ada di muka bumi, sampai ikan di lautan pun memohonkan ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Berarti besar ganjarannya. Kalau ini demikian besar ganjarannya, maka kewajiban dia dalam dia mendakwahkan semuanya harus apa? Ikhlas karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Saya sudah sampaikan di majelis ini tentang bagaimana para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam, mereka berdakwah semuanya karena Allah, dan mereka enggak minta upah. Dan ayat-ayatnya sudah saya bacakan, banyak sekali ayatnya dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka itu berdakwah semuanya karena Allah. Allah SWT ketika menyebutkan tentang para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam, disuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti jejak mereka di dalam surah Al-An'am di ayat 90. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka dengan petunjuk mereka itulah kalian mencontoh. Artinya disuruh Nabi Muhammad mencontoh petunjuknya para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya apa? Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Katakanlah, aku tidak minta upah kepada kalian dari dakwahku, sesungguhnya ini merupakan peringatan bagi sekalian alam. Surah Al-An'am ayat 90. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Hud di ayat 29, wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, aku enggak minta kepada kalian harta, sesungguhnya upahku atas Allah. Dan banyak lagi yang lain. Nanti antum lihat lagi dalam surah Asy-Syu'ara, berulang-ulang Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 109, 127, 145, 164, 180. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib alaihi wassalatu wassalam, mereka semua mengatakan, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku enggak minta upah dari kalian, sesungguhnya upahku ditanggung oleh Allah Rabbul Alamin. Ayat-ayat ini banyak, saya akan nanti bacakan hadis-hadisnya, bahwa ini semua nabi, semua rasul alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku enggak minta upah dari dakwahku ini, ganjaranku, upahku itu ditanggung oleh Allah Rabbul Alamin. Makanya para anbiya wa rasul alaihi wassalam, mereka juga berusaha, mereka punya usaha, mereka ada yang dagang, ada yang pandai besi, ada yang tukang kayu, dan yang lainnya. Dan mereka makan dari jerih payah sendiri, tidak makan dari upah dalam berdakwah, tidak. Nabi Daud alaihi salatu wassalam sebagai raja, sebagai khalifah, sebagai nabi, kata Nabi Muhammad SAW, kana ya'kulu min amali yadi. Beliau makan dari usaha tangannya sendiri. Ini mulia. Ini ayat-ayat Al-Quran disebutkan oleh Allah
Apa cuma sekedar sebutan aja atau kita ngambil pelajaran dari situ? Pasti ada pelajarannya, pasti ada fikihnya. Agar para umat yang mengikuti jejak para nabi, agar mengikuti jejak mereka. Kan Allah menyebutkan di surah Al-An'am ayat 90, ulaika alladzina hadallahu fabihudahum muqtadi. Fabihudahum muqtadi. Mereka lah orang yang dapat petunjuk dari Allah, maka kalian mengikuti petunjuknya mereka. Ini Al-Quran. Kalau sudah datang Quran, kewajiban kita sami'na wa ata'na, jangan dibantah. Saya bahas ini karena ada orang yang membantah, seorang doktor yang bantah. Yang saya bawa dalil Al-Quran gitu. Mestinya seorang muslim ketika mendengarkan dalil, bagaimana yang ada ucapannya sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuli yaqul sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, dalam surah An-Nur di ayat 51. Allah menyebutkan bahwa sikap orang yang beriman itu kalau sudah datang dalil, dia mengucapkan sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Surah An-Nur surah 24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya ucapan orang-orang beriman, idza du'u ila Allah wa rasulihi, apabila diajak kepada Allah Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk dihukumi di antara mereka, ay yaqulu sami'na wa ata'na. Dan mereka berkata kami mendengar dan kami taat, wa ulaika al muflihun, dan mereka lah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Itu orang beriman begitu.